Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Thalita. Hari ini gue mau bahas sesuatu yang sedikit lebih dalam tentang cinta. Let's talk about jangan memulai suatu hubungan karena alasan-alasan ini. Oke, yang pertama, alasan paling klasik yang sering gue denger, bahkan mungkin kalian juga sering dengar, karena kasihan. Sebenarnya alasan ini bisa jadi bumerang sih buat diri kita sendiri. Kalau aku boleh nanya, kamu kasihan sama dia karena apa? Bukannya lebih kasihan kamu ya? Karena kamu memilih bersama orang yang hidupnya aja perlu kamu kasihani. Kalau aku jadi kamu sih, aku lebih memilih bersama orang yang aku bisa bangga milikin dia. Setuju nggak? Mungkin mereka yang kamu kasihani bisa jadi orang yang berharga dan dibanggakan oleh orang lain. Daripada bersama kamu aja nggak bangga milikin dia. Jadi kayaknya go away. Lalu alasan klasik yang kedua yang sering gue denger, aku nggak bisa nolak karena aku takut nyakitin. Terpaksa nerima karena nggak mau nolak, atau terpaksa nerima karena takut nolaknya. Padahal kamu sayang sama dia juga enggak. Boro-boro sayang, suka juga enggak kan? Kamu cuma takut hubungan kalian jadi renggang, terus hubungan kalian jadi canggung, kamu takut dia pergi dari hidup kamu, tapi bukan karena rindu. Kamu cuma takut kamu nggak bisa manfaatin dia lagi. Kita sadarin atau enggak, hubungan kayak gini tuh jadinya hubungan satu arah. Dianya sayang sama kamu, kamunya enggak. Dianya selalu excited tiap ketemu kamu, kamunya males. Dia selalu melakukan yang terbaik buat kamu, tapi mungkin bahkan hal-hal kecil tentang dia aja kamu nggak tahu kan. Dan pada akhirnya, dari takut nyakitin, malah kamu yang jadi orang paling nyakitin buat dia. Terus biasanya alasan lainnya, daripada dibilang jomblo ngenes, kayaknya ya udahlah, terima aja. Tapi gue penasaran sih, emang apa sih yang salah? Emang kamu senggak bahagia itu ya? Sampai butuh orang lain buat bahagiain kamu? Kamu gak punya teman? Gak punya hobi? Atau gak punya keluarga? Banyak kok hal-hal lain yang bisa kita lakuin, gak cuma pacaran doang. Coba deh, mumpung kamu punya banyak waktu sendiri, kamu coba jadi jomblo yang berkualitas. Kamu coba untuk explore diri kamu, tentang hobi kamu, minat kamu, bakat kamu. Baiknya, belajar menghargai dan mengenal diri sendiri dulu, baru minta orang lain buat menghargai kita. Alasan yang jangan pernah kamu coba dalam memulai suatu hubungan, takut dibilang nggak laku. Oke, biasanya ini omongan netizen nih. Kenapa sih kamu sendiri terus, nggak ada yang suka ya? Kenapa sih kamu menjomblo terus, nggak laku ya? Kalau ada yang bilang gitu sama lo, bilang aja sama dia, guys, jodoh itu dari tangan Tuhan. Nggak lagian ya, emang kalau udah pacaran tuh pasti lo udah laku, lo udah oke. Nggak kali. Ya siapa tahu aja dia juga nembak lo karena dia juga takut dibilang nggak laku. Ya nggak apa-apa sih, seenggaknya alasan kalian sama kan, sama-sama menyedihkan. Next. Ini relate nih sama kehidupan gue sebelumnya. Gue memulai suatu hubungan karena gak mau galau dan gak mau ngerasa sendiri. Gue pernah sih ngawalin hubungan karena alasan ini. Waktu itu gue berpikir, ya udahlah ya, gak apa-apa, dicoba dulu aja. Kita jalanin dulu aja. Ya toh daripada gue sendiri, gue ngerasa sedih, gue ngerasa galau, ya udah, mendingan jalanin aja. Lagian kalau dipikir-pikir lumayan lah, ada orang yang bisa nemenin jalan, nemenin nonton. Kebanyakan hubungan yang berawal dari alasan ini biasa disebut cari pelarian. Nah biasanya nih, sosok-sosok yang jadi orang-orang ini biasanya para sahabat kita. Kalau iya, lo bisa sayang sama dia. Kalau enggak, kalian cuma akan muter-muter di lingkaran yang biasanya kita bilang friend zone. Ada yang pernah ngalamin friendzone nggak di sini? Coba dong ceritain kisah friendzone kalian. Next, ini salah sih ya. Tapi jangan pernah memulai suatu hubungan karena hal ini. Setelah menjadi orang ketiga dalam hubungan orang lain. Setelah kalian berhasil hancurin hubungan orang lain, apa sih yang kamu harapin? Bisa bahagia sama dia? Gue selalu percaya prinsip ini. Jangan memulai suatu hubungan dengan cara yang salah.
Karena tidak akan menghasilkan hubungan yang baik juga ke depannya. Kalau ini terjadi sama kamu, dan kamu berhasil, maksudnya berhasil hancurin hubungan orang ya, coba kamu tanya sama dia, kenapa kamu memilih bersama aku dan meninggalkan dia? Apa mungkin kamu juga akan meninggalkan aku untuk bersama dengan orang lain? Dan kamu bisa lihat jawabannya. Tulus nggak tuh jawabannya? Karena ketika seseorang nggak bisa menjaga komitmen sama hubungan mereka, kita bisa berharap apa sama hubungan kita sama dia? Berharap berakhir dengan baik. Kalau dia nggak bisa jaga komitmen untuk kedua kalinya gimana? Jadi buat kamu yang mau mulai hubungan dengan alasan ini, pikir lagi ya. Yang terakhir tapi nggak kalah penting, alasan ini juga pernah jadi pengalaman pribadi gue sih, yaitu perbedaan prinsip dasar dalam hidup kita. Apa sih prinsip dasar? Yang pertama, beda agama. Gue nggak bilang itu salah ya, no. Tapi butuh usaha dan butuh keyakinan untuk kamu yang mau mulai hubungan, padahal kalian tahu perbedaan-perbedaan ini nggak mudah untuk dilalui. Beda agama. Katanya sih LDR yang paling jauh itu bukan beda kota, tapi beda rumah ibadah. Dengernya aja udah sedih ya. Tapi tergantung ya, tujuan dari hubungan kalian itu apa. Kalau tujuannya cuma buat have fun, cuma buat main-main, ya udah. Cari aja orang yang bisa bikin kalian nyaman, bisa bikin kalian ketawa setiap hari, sayang sama kalian. Tapi kalau kalian mau lebih serius, bikin nyaman, sayang, dan bikin kalian have fun itu nggak cukup. Karena dasarnya suatu hubungan itu kan persamaan prinsip. Coba kalian bayangin kalau kamu sama dia beda agama. Di masa pacaran aja pasti udah sulit banget tuh. Karena mungkin kamunya ke gereja, dianya ke masjid. Terus kalian juga ngerayain hari raya yang berbeda. Cukup sedih sih. Kalian puasa, dianya enggak. Nggak bisa buka puasa bareng, nggak bisa sahur bareng. Kalau misalnya orang tua kalian open minded dan nerima. Kalau enggak, butuh perjuangan lagi tuh kayaknya. Misalnya orang tua kalian udah setuju dan kalian udah sampai ke jenjang berikutnya. Ngurus nikah beda agama susah loh. Gue nggak tahu ya, belum pernah, tapi kayaknya sih susah. Terus kalau misalnya kalian udah nikah, prinsip siapa yang mau kalian terapin dalam kehidupan rumah tangga kalian? Bagaimana sama anak-anak kalian? Kalau gue pribadi sih jujur, kalau gue punya hubungan yang beda agama, pertama gue nggak mau. Kenapa gue nggak mau? Karena kayaknya gue nggak bakal ikhlas, nggak bakal rela ketika gue menikah dan punya anak yang gue kandung 9 bulan, gue bawa kemana-mana, dan dia memilih agama ayahnya. Kayak nggak bisa bayangin gak sih? Kayak lo ikhlas nggak? Lo rela nggak gitu? Kayaknya enggak. That's okay kalau kalian sanggup. Tapi kalau enggak, jangan pernah dimulai. Karena mengakhiri jauh lebih sulit. Coba dong share pengalaman-pengalaman kalian tentang hubungan yang mungkin terpaksa, hubungan yang nggak kalian inginin, hubungan yang biasa disebut kita jalanin dulu aja. Tinggalin di komentar ya. Jangan lupa kalau suka video ini, di like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Gue Talita, bye-bye!